Kita semua pasti mengenal formula ini. 32 negara, 64 pertandingan, dikompresi dalam 1 bulan penuh yang intens. Selama hampir 3 dekade, formula ini dianggap sebagai puncak kesempurnaan. Sebuah keseimbangan absolut antara gengsi, keletihan fisik, dan drama tingkat tinggi. Tapi lupakan semua itu. Mulai tahun ini, standar turnamen yang kita kenal itu resmi mati. Selamat datang di era baru. Ini bukan lagi sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah sebuah anomali, sebuah sistem kompetisi supermasif, dan turnamen terbesar yang pernah diarsiteki dalam sejarah olahraga modern. 3 negara, 4 zona waktu, dan skala geografis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa otoritas tertinggi sepak bola nekat merombak total struktur yang sudah berjalan sempurna ini? Jawabannya tidak sesederhana tentang uang. Ini adalah tentang dekonstruksi total terhadap dena sepak bola itu sendiri. Jika kita membedahnya lebih dalam, ada 4 level yang mendefinisikan kegilaan sistem baru ini. Mari kita bedah satu persatu. Level pertama dari struktur ini adalah ekspansi radikal pada level kuantitas. Angka baru yang harus kalian catat adalah 104 pertandingan. Untuk memberi kalian gambaran seberapa masif skala ini, FIFA menambahkan 40 pertandingan baru ke dalam jadwal. Dampak langsungnya, durasi turnamen membengkak menjadi 39 hari penuh. Ini adalah durasi terpanjang dalam sejarah modern sepak bola. Banyak analis melihat fenomena ini murni sebagai mesin pencetak uang baru, sebuah proyeksi bisnis senilai 11 miliar dolar. Namun, di atas lapangan hijau, keputusan ini melahirkan sebuah siksaan fisik baru yang disebut aturan 8 laga menuju puncak dunia. Sejak tahun 1974, setiap kapten yang ingin mengangkat trofi emas tahu persis mekanismenya. Mereka harus bertahan melewati 7 laga. Tapi sekarang, aturan itu runtuh. Kehadiran 12 grup yang meloloskan peringkat ketiga terbaik memaksa FIFA menyisipkan satu fase eliminasi ekstra sebelum babak 16 besar, yaitu babak 32 besar. Bagi para pemain elit yang tiba dengan tubuh terkuras habis setelah musim kompetisi Eropa yang brutal, satu laga tambahan berintensitas tinggi ini bukan sekedar statistik. Ini adalah ujian ketahanan fisik yang nyata. Disinilah peta kekuatan lama akan runtuh. Turnamen ini tidak lagi hanya dimenangkan oleh tim dengan taktik terbaik, melainkan oleh skuad yang memiliki kedalaman paling multifungsi untuk bertahan hidup. Level kedua membawa kita pada benturan jarak yang ekstrim. Pada edisi Qatar lalu, kita menyaksikan kenyamanan logistik absolut. Jarak antar stadion terjauh hanya 75 km. Pemain hidup dalam gelembung kenyamanan tanpa perlu mengganti hotel. Namun, kenyamanan organik itu tidak akan kalian temukan lagi di sini. Selamat datang di kompetisi lintas benua yang tersebar di area seluas 24 juta kilometer persegi. Mari kita kalkulasi mekanismenya. Jarak antara titik paling barat di Vancouver menuju titik paling timur di Miami adalah 5.400 km. Itu setara dengan penerbangan transnasional dari Jakarta menuju Tokyo, dan para atlet harus menempuh jarak ini di sela-sela memulihkan otot mereka. Musuh tak terlihat dari struktur ini adalah gangguan jam tidur, atau jet lag. Turnamen ini melintasi 4 zona waktu yang berbeda. Ketika sebuah tim dipaksa melompati perbedaan waktu 3 jam dalam hitungan hari, kebugaran tubuh dan kecepatan reaksi mereka akan menurun secara drastis. FIFA mencoba meredamnya menggunakan sistem zonasi wilayah, barat, tengah, dan timur pada fase grup. Tapi sistem penyelamatan ini memiliki tanggal kedaluarsa. Begitu memasuki fase gugur, sekat regional ini dihancurkan. Kalian bisa saja melihat sebuah tim bertanding di bawah sengatan suhu 40 derajat Celcius di Monterrey, Meksiko, lalu 4 hari kemudian dipaksa beradaptasi dengan atmosfer dingin di Toronto, Kanada. Ini bukan lagi sekedar turnamen taktik, ini adalah perang melawan batas kemampuan fisik manusia. Level ketiga adalah benturan kultur infrastruktur. 3 negara tuan rumah kali ini sebenarnya memiliki deretan stadion paling modern dan termegah di bumi, dengan kapasitas konstan di atas 60.000 penonton. Dari Estadio Azteca yang legendaris hingga arena-arena berteknologi tinggi milik klub-klub NFL. Namun, kemegahan ini menyimpan kontradiksi tersendiri. Stadion-stadion mewah ini harus dipaksa mengikuti aturan dan dirombak total demi memenuhi hukum absolut sepak bola dunia. Masalah pertama adalah kampanye melawan rumput sintetis. Mayoritas stadion modern Amerika Serikat menggunakan karpet buatan. Bagi NFL, ini efisien. Namun, bagi sepak bola, rumput sintetis adalah sebuah masalah besar yang merusak aliran bola dan melipat gandakan risiko cedera engkel. Akibatnya, proyek bernilai jutaan dolar harus dilakukan untuk membongkar karpet tersebut dan menanam rumput alami lengkap dengan sistem penyiraman canggih di dalam ruangan tertutup. Lebih dari itu, terjadi apa yang disebut sebagai sterilisasi komersial. Demi prinsip netralitas mutlak, nama-nama korporasi raksasa yang menempel pada stadion harus dilenyapkan selama 39 hari. MetLife Stadium berubah nama menjadi New York New Jersey Stadium. SoFi Stadium menjadi Los Angeles Stadium. Bahkan, struktur tribun bawah harus dibongkar demi melebarkan sudut lapangan yang standarnya jauh lebih luas dari lapangan American football. Sebuah transformasi fisik yang membuktikan bahwa sistem regulasi FIFA tidak bisa diganggu-gugat oleh pemilik modal lokal. Semua transformasi masif ini pada akhirnya bermuara pada satu dampak global yang akan mengubah rutinitas penonton, khususnya bagi kalian yang berada di wilayah Asia dan Indonesia. Level keempat dari analisis ini adalah pergeseran jam biologis para supporter. Perbedaan waktu yang ekstrim memaksa kita menjalani ujian fisik layar kaca.
Waktu utama sepak bola yang biasa kita nikmati di malam hari, kini bergeser menjadi tontonan dini hari. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, hingga jam 6 subuh akan menjadi ruang baru bagi kita untuk menyaksikan sejarah tercipta. Produktivitas pagi hari ditantang, dan kultur menonton bersama akan bergeser menjadi tontonan subuh yang sunyi namun intens oleh teknologi tingkat tinggi. Versi terbaru dari teknologi offside semi-otomatis dan sistem VAR yang telah ditingkatkan akurasinya akan mengunci setiap pergerakan. Melalui jaringan kamera pelacak khusus di atap stadion dan sensor mikro di dalam bola, data posisi dianalisis secara instan. Keputusan yang biasanya memakan waktu menit-menit berharga, kini diselesaikan dalam hitungan detik. Sebuah upaya ambisius untuk memastikan bahwa pemenang dari turnamen terbesar dalam sejarah ini murni ditentukan oleh kualitas taktis, bukan kesalahan pengadil lapangan. Pada akhirnya, Piala Dunia kali ini bukan sekedar tentang siapa yang akan membawa pulang trofi emas seberat 6 kg itu. Turnamen ini adalah eksperimen besar tentang bagaimana sepak bola beradaptasi dengan skala, teknologi, dan geografi yang tidak masuk akal. Ketika peluit pertama dibunyikan di Estadio Azteca, dunia tidak hanya menyaksikan sebuah pertandingan. Kita sedang menyaksikan mulainya era baru. Format yang lebih besar, tantangan yang lebih brutal, namun dengan pintu yang terbuka jauh lebih adil bagi setiap tim untuk mencatatkan namanya di panggung tertinggi. Apakah ekspansi radikal ini akan menurunkan kualitas kompetisi, atau justru melahirkan standar kemegahan baru yang belum pernah terbayangkan? Bagaimana pandangan kalian mengenai pergeseran sistem turnamen masif ini? Tulis argumen dan prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, aktifkan notifikasi, dan kita akan bertemu di analisis selanjutnya.